Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido Primaesa, mahasiswa UT. Saya akan melakukan pengerjaan tugas 1 dengan tugas MSIM. MSIM 4301 dengan pembuatan aplikasi reservasi hotel dengan menggunakan Java. Kode programnya. Nah, aplikasi reservasi hotel ini memiliki fitur input data, pemesanan kamar, menghitung total biaya, dan mencetak struk reservasi. Nah, dalam proses fiturnya itu ada beberapa harus memiliki data kamar hotel yang disimpan dalam array. Kamar harus memiliki nomor, tipe, harga, dan status ketersediaan. Nah, tipe kamarnya ada 4, standar, superior, deluxe, dan suite. Oke, saya akan menjelaskan input data kamar. Mohon maaf, karena saya tidak merekam proses penulisan kode aplikasi hotel dengan menggunakan Visual Studio Code dikarenakan laptop saya yang kurang memadai. Saya akan menjelaskan rinciannya seperti sama yang ada di tugas. Pertama, input data kamar. Dalam penulisan kode menggunakan bahasa pemrograman Java, kita pembuatan pengelompokan array pertama kali menggunakan class, yaitu class tugas 1 dengan variasi huruf menggunakan kapital. Setelah penggunaan class secara umum, pengelompokan array secara umum, kita mengecilkan pengelompokan array secara lebih kecil lagi, yaitu menggunakan kelas data kamar. Data kamar terdiri dari nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan ketersediaannya. Nah, dalam proses array kamar terdapat penginputan. Nomor kamar itu berupa huruf, integer, tipe kamar itu berupa string. Nah, harga per malam itu berupa angka. Boolean itu ketersediaan true, all, true, atau false. Nah, dalam penulisannya, this is no kamar sama dengan kamar. This is tipe kamar sama dengan tipe kamar. Dan secara terus-menerus, sehingga terakhir ketersediaannya false, all, true. Nah, ini penginputan data kamar. Dan tugas yang kedua, pemesanan kamar. Kita akan membuat array baru untuk reservasi hotel. Di dalam reservasi hotel ini berupa array dan mengelompokkannya lebih kecil dan menjabarkan isi daftar kamar, yaitu dengan array reservasi hotel dengan menjabarkan daftar kamar sama dengan new kamar. Kamar itu berupa array dengan 4 buah tipe kamar. Data kamar yang pertama, new kamar, nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, ketersediaannya. Yaitu nomor kamar kita mulai dari 401, tipe kamar standar, harga per malam 200.000, ketersediaannya true. Nah, pelanggan bisa memilih maksimal 3. Setelah itu
tampilkan daftar kamar. Setelah menjabarkan semua daftar kamar, dari harga, tipe kamar, harga per malamnya, ketersediaannya, kita akan membuat array lagi untuk menampilkan daftar kamar. Dengan mengeluarkan perintah printin daftar kamar hotel, kita menggunakan sistem pengulangan yaitu for, if, dan else. Ya. For parameter kamar, daftar kamar sama dengan kamar.ketersediaan dan menampilkan string nomor kamar titik 2 plus kamar.nomor kamar. Nomor kamar itu yaitu array ditambah tipe dan ditambah kamar tipe. Ini secara penjelasan, kalau ada tanda kutip string yaitu berupa keterangan. Ketika tidak ada kutip string yaitu berarti sebuah array yang sudah dijabarkan melalui kode-kode yang sudah ditentukan oleh soal. Nah, setelah itu pemesanan kamar double. Nah, untuk pemesanan kamar kita setiap pemrosesan, setiap aktivitas pasti memiliki array baru. Kenapa? Karena biar proses pengecekan data dalam penulisan kode agar tidak berantakan. Karena untuk mempermudah ketika kode itu tidak berjalan dan mendeteksi secara dini ketika ada penulisan kode yang salah. Nah, dalam penulisan array pesan kamar terdapat array pesan kamar dengan parameter integer nomor kamar dan integer lama menginap dengan double total biaya menggunakan pengulangan lagi if else, karena pengulangan itu akan dipakai secara terus-menerus baik di pemrograman Java, JavaScript, Python, dan lain-lain. Itu karena proses basic dari bahasa pemrograman. If kamar.kamar sama dengan kamar dan kamar ketersediaan. Artinya, kamar.kamar ini array sama dengan untuk mengetahui hasil. Hasil itu berupa angka. Ya, berupa angka dan kamar dan mengecek kamar ketersediaannya. Ini akan dilakukan secara menerus sampai ketika kamar sudah mendapatkan kamar, melakukan proses break. Dan dia akan mengulang secara terus-menerus. Untuk soal yang ketiga, menghitung total biaya. Membuatkan total biaya dan secara menerus ya. Untuk arraynya kita buat hitung total biaya, parameternya double total biaya, dan rinciannya pajak biaya. Dengan total pajaknya 0,1 ya, biaya layanannya 500.000. Biaya layanan 50.000 per kamar. Nah, dalam proses transaksinya total biaya final, total biaya plus pajak dan biaya layanan. Kenapa ini tidak menggunakan string? Karena ini sudah terdefinisi
karena pajak itu sudah terdefinisi. Ya, sudah terdefinisi gimana? Sudah mempunyai nilai. Seperti pajak, contoh. Ini pajak sama dengan total biaya. Pajak itu deskripsinya ini. Ya kan? Pajak. Total biaya yaitu total biaya di sini. Dan biaya layanan ada lagi di sini. Sudah terorganisir. Ya kan? Nah, total biaya. Nah, untuk proses pengulangan itu total biaya lebih dari 50.000 berarti sama dengan dikali sama dengan 0,85 atau sama dengan diskon 15%. Nah, itu secara terus-menerus. Nah, untuk masuk soal mencetak struk reservasi ya. Nah, ini untuk pembuatan apa ya? Penjabaran dari pembuatan cetak struk. Membuat array baru dengan nama cetak struk dengan parameter integer, nomor kamar, integer lama menginap, dan total biaya. Ya, seperti yang saya sudah bilang, total biaya itu yang tulisan yang tidak memiliki tanda string artinya sudah memiliki definisi yang sudah dijabarkan seperti sebelumnya. Nah, di sini proses kalau di Java itu namanya system.out.println. Kalau di proses bahasa pemrograman lain mungkin yang pernah saya pelajarin yaitu JavaScript, bisa console, bisa alert, bisa confirm. Nah, ini berbeda karena basicnya sih sama aja. Nah, untuk dalam prosesnya nah, kan udah buat kelas kamar ya. Terus yang keduanya buat kelas main. Nah, kita udah menggunakan array struktur